This is not Ben Harris. Jay? Danny Francesco, and whoever the fuck that is, do it now. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan bertambah rezekinya ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tim agen swasta yang mempunyai misi untuk merebut kembali sebuah perangkat milik pemerintah Inggris yang dicuri oleh mafia Ukraina. Oke, tidak usah panjang kali lebar bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Film dibuka dengan sosok pria bernama Nathan yang bekerja untuk pemerintahan Inggris. Ia dipanggil oleh petinggi dari divisi keamanan bernama Nathan untuk mengambil sebuah perangkat dengan nama The Handle yang berhasil dicuri oleh sekelompok pencuri. Nathan memberi perintah kepada Nathan untuk mencari tahu siapa penjual dan pembeli perangkat itu. Nathan akhirnya mempekerjakan seorang mata-mata bernama Orson Fortune yang akan menjadi pemimpin dalam tim tersebut. So, who will be heading up your team? The usual chaps. Fortune? Tak berselang lama, Nathan menemui Orson yang saat itu berada di Maroko. Orson merasa terganggu dengan kedatangan Nathan karena dia sedang menikmati liburannya. Nathan menawarinya untuk bekerja. Awalnya Orson menolak, namun karena pemerintah membayarnya mahal, dia akhirnya menerima tawaran tersebut. Private contractor. The government pays you handsomely for. Tidak membuang banyak waktu, Orson beserta Nathan melakukan perjalanan ke Madrid untuk mencari kurir yang hendak mengantarkan sebuah harddisk berisikan data dari perangkat The Handle. Orson dibantu oleh timnya bernama JJ dan Sarah. Setelah menunggu lama di bandara, akhirnya kurir tersebut muncul. Sarah menginfokan ciri-ciri kurir kepada timnya. Namun saat timnya akan mengikuti kurir, tiba-tiba mereka dilumpuhkan orang tak dikenal. Orson merasakan ada yang tak beres dengan misinya. Nathan lalu menelepon Nathan apakah ada tim lain di misi itu. Setelah mendapat info dari Nathan, ternyata rekan Orson sesama mata-mata bernama Mike berada di misi pencarian perangkat The Handle. Saat kurir akan keluar dari bandara, mereka dicegat anak buah Mike. Namun tim Orson bergerak cepat dan berhasil membawa kurir pergi. Saat anak buah Mike mengejar mereka, Sarah menyuruh Nathan untuk menghubungkan harddisk itu karena Sarah akan menyalinnya dari jarak jauh. Namun tim Orson harus berhenti karena jalan di portal oleh Mike dan isi koper yang diambil dari sang kurir berhasil direbut oleh Mike. Film berlanjut dengan Nathan berusaha menyamar menjadi kurir harddisk menemui Ben Harris, yang ternyata dia adalah pengacara dari miliarder agen senjata nomor 1 bernama Greg Simon. He's coming back as Ben Harris. Ben Harris is the lawyer slash consigliere to Greg Simmons. Who's Greg Simmons? He's a billionaire arms dealer. Orson dan timnya lalu mencoba untuk mencari kembali perangkat tersebut dengan berencana datang ke acara amal Greg Simon di sebuah kapal mewah di Cannes. Hosting a charity event in Cannes. Oh, that's convenient because we're also going to Cannes. Orson mengetahui bahwa Greg menyukai dan terobsesi dengan aktor laga bernama Danny Francesco. Orson pun merencanakan menggunakan Danny sebagai umpan untuk melancarkan pertemuannya dengan Greg Simon. Greg wants whatever he wants. What they can't have. There's nothing you can't buy apart from Danny Francesco. Orson dan timnya akhirnya tiba di Los Angeles untuk menemui Danny. Orson membujuk Danny untuk ikut bersamanya. Karena Danny menolak ajakannya, Orson mengancam dengan mengatakan jika dia mempunyai video bercocok tanam Danny dengan adik iparnya. Akhirnya Danny menyanggupi. Dia pun akhirnya ikut dalam operasi Orson.
Mereka semua pun berangkat ke acara galang dana Greg Simon. Sarah saat itu menyamar sebagai pacar Danny dan Orson sebagai manajernya. Greg terkejut karena ia melihat aktor favoritnya datang ke acara amalnya. Is that Danny Francesco? Do you know what? I'm a little bit excited. I'm a little bit starstruck. I am. It's not cool, but I am. Kita juga diperkenalkan dengan dua miliarder bernama Trent dan Arnold. Dengan segala kemampuan akting yang dimiliki Danny, ia tampil sempurna dalam mengecoh perhatian Greg. Selagi Greg sibuk dengan Danny, Sarah mencoba untuk mendapatkan ponsel Greg untuk dikloning. Orson lalu menyusul karena dia melihat anak buah Mike yang ada di sana mengikuti Sarah. Sarah yang masih menunggu ponsel Greg selesai dikloning, tiba-tiba Ben Harris datang. Sarah terpaksa mengulur waktu dengan mengobrol dengan Ben Harris, sementara Orson berusaha melumpuhkan salah satu anak buah Mike. Misi Sarah pun berhasil. Saat mereka berkumpul lagi, Greg meminta Danny dan Sarah untuk pergi berlibur ke villa pribadinya di Antalya, Turki. Karena misi mereka berhasil mendekati Greg, mereka pun pamit untuk pulang. Dari hasil cloning ponsel Greg, JJ mendengar percakapan Greg bersama seorang mafia Ukraina bernama Alexander yang membahas penjualan barang senilai 10 miliar. Sebagai perantara, Greg tak mengatakan siapa pembelinya untuk menjaga mata rantai bisnisnya. My job is to protect every link in this chain. So I do protect them, yes, but I'm also protecting you. Setelah itu, mereka menyusup ke rumah mafia Ukraina untuk meretas laptopnya. Namun saat akan keluar, Orson terlihat oleh dua penjaga yang saat itu langsung dilumpuhkan oleh Orson sampai pingsan. Kemudian Sarah dan JJ tiba untuk menjemput Orson. What's that? Keesokan paginya, Sarah melihat isi laptop itu dan menemukan sebuah dokumen perjanjian bisnis senilai 10 miliar dolar yang belum diketahui apa yang diperjualbelikan. Dari hasil ponsel milik Greg dan laptop milik mafia Ukraina, terbongkar jika transaksi akan dilakukan di Antalya, Turki. Sarah lantas mengerti kenapa mereka diundang ke Turki oleh Greg. Ini karena Greg punya bisnis transaksi yang akan dilakukan di sana. Do you have a brain in there? Oh, she does. Modern women. What will they think of next? Tim Orson pun berangkat ke Turki. Seperti dalam skenario yang dibuat di awal, Danny datang bersama Sarah yang mengganti namanya sebagai Michael, datang memenuhi undangan Greg. Before we do anything else, follow me because I have something to show you. Grab a drink on the way. Greg pun bersemangat melihat aktor favoritnya datang ke villa miliknya dan mengajak Danny melihat koleksi mobil mewah miliknya. Danny sangat terkejut melihat salah satu mobil kesayangannya. Melihat Danny menginginkan mobil itu, dengan entengnya Greg memberikan mobil itu kepada Danny. Do you know what? It's yours. Come on, let's have lunch. What? It's yours. Di sisi lain, Orson dan JJ mulai melacak salah satu mata-mata Greg, yakni Ben Harris, yang akan mewakilkan Greg dalam melakukan transaksi. Sayangnya Orson ketahuan, sehingga perkelahian pun terjadi hingga menewaskan Ben yang dilempar oleh Orson dari atas menara hingga tewas. Not Ben Harris. That's Ben Harris. Malam harinya, JJ melihat berkas yang diambil Sarah dari komputer Greg yang berisi kunci data untuk membuka perangkat The Handle itu. Mereka pun akhirnya baru mengerti perangkat tersebut saat Nickton mengabari bahwa The Handle adalah sebuah AI atau kecerdasan buatan paling mutakhir yang bisa melumpuhkan sistem keamanan apapun di dunia. Hal ini membuat seluruh tim panik karena Ben Harris harus hadir dalam acara transaksi bersama pihak mafia Ukraina, sementara Ben Harris sudah tewas. Mengingat semua orang yang terlibat dalam transaksi tidak mengetahui wajah dari Ben, Orson nekat menggantikannya dan meminta Sarah untuk mengubah suaranya saat meminta kode aktivasi perangkat kepada Greg. Orson yang sedang menyamar menjadi Ben pun menemui mafia Ukraina untuk transaksi perangkat AI itu. Yes, Benjamin Bunny. Mr. Simmons, reconnected. Transaksi yang awalnya mulus menjadi kacau saat salah satu penjaga rumah mafia Ukraina mengenali wajah Orson. Saat Orson akan ditembak, JJ yang bersiap dari jarak jauh menembakinya menggunakan sniper. Semua semakin amburadul ketika sebuah helikopter tak dikenal datang menembaki. Orson merasa kesal yang menembaki dari helikopter ternyata adalah si Mike yang akan merebut perangkat The Handle itu.
Betapa terkejutnya JJ saat mengetahui bahwa Mike malah membunuh semua mafia Ukraina. Itu berarti Mike bekerja dengan orang lain untuk mendapatkan perangkat tersebut, bukan bekerja untuk pemerintah dengan misi memulangkan kembali perangkat itu. Dan saat Orson akan dieksekusi oleh anak buah Mike, JJ untungnya langsung menembakinya dari jarak jauh. JJ dan Orson pun pergi dengan menggunakan helikopter milik mafia Ukraina. Sementara Greg diberitahu anak buahnya jika Danny dan Sarah sudah meretas sistem keamanan di rumahnya. Dia pun langsung menyuruh untuk menangkap mereka berdua. Danny dan Sarah sudah berhasil kabur dari villa Greg. Kemudian Sarah menelepon Nathan jika pasukan Greg mengejar mereka berdua. Orson dan JJ pun mencari tahu lokasi dari Sarah dan Danny untuk menjemputnya. Saat di dalam helikopter, Orson mengatakan kepada Nathan akan menemui Greg karena Orson mempunyai sebuah tawaran yang tak mungkin Greg menolaknya. Danny saat itu ketakutan jika dia akan dibawa kembali menemui Greg. Namun Orson menenangkan Danny dengan mengatakan jika Greg sudah mencintai Danny. Mereka pun sudah tiba di kediaman Greg. Greg merasa terpukau dengan ide brilian mereka, termasuk Danny yang menjadi umpan untuk melancarkan aksinya. Dia juga mengetahui jika Mike sudah merebut perangkat AI itu dan akan dijual kepada dua rekan kerjanya bernama Arnold dan Trent yang akan mereka gunakan untuk melumpuhkan sistem keamanan Bank Dunia. World's banking system. So that's why they're buying up $40 billion worth of gold while simultaneously. Greg pun menyepakati untuk mengajak tim Orson ke tempat dua rekan kerjanya untuk mengembalikan uang milik Greg dan mengambil kembali perangkat AI. Malam harinya mereka sudah bersiap untuk beraksi merebut kembali perangkat AI itu. Tim Orson yang mengintai dan melumpuhkan semua anak buah Mike dengan dibantu Sarah dengan mengintai menggunakan sebuah drone. Danny dan Greg juga sudah tiba menemui rekan kerjanya, yang ternyata Mike juga sudah berada di tempat itu. Greg pun menyuruh mereka untuk melihat sebuah hotel dan juga satelit pemancar yang diledakkan oleh Greg. Dengan mengancam dua rekan kerjanya itu, Greg akan meledakkan keluarga mereka jika dalam 5 menit uang Greg tidak dikembalikan ke rekeningnya. Lalu Danny dan Greg pun langsung pergi meninggalkan mereka. Karena ketakutan, Arnold dan Trent lalu menyuruh anak buahnya untuk segera mentransfer ke rekening Greg. Tapi Mike marah karena dia tak mendapatkan komisi dari penjualan perangkat itu, yang membuat Mike menghabisi semua orang di ruangan tersebut. Orson pun tiba ke ruangan itu untuk mengambil perangkat AI. Namun Orson diberitahu oleh Sarah jika Mike menyerangnya dari belakang. Mike dan Orson pun sempat berduel, namun Mike berhasil dilumpuhkan oleh Orson. Mereka berdua pun akhirnya sukses dengan misi merebut kembali perangkat AI itu. Namun Sarah mengatakan jika Nathan pergi ke Qatar, meninggalkan mereka karena ada insiden lain. Mereka bertiga pun memutuskan pergi menemui Nathan di Qatar untuk menyerahkan perangkat AI itu kepada Nathan. Mereka bertiga juga ditawari pekerjaan lagi oleh Nathan, namun mereka menolaknya karena akan berlibur. I don't care how spectacular it is. I'm going on holiday. Sedangkan Danny bekerja sama dengan Greg dalam sebuah bisnis film, dan film pun selesai. Jika kalian suka dengan cerita film ini, luangkan waktu untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini ya guys. Dan aktifkan juga notifikasinya biar gak ketinggalan update alur filmnya. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf bila banyak kesalahan, sampai jumpa di video selanjutnya.